Saya melihat bahwa Anies Baswedan ini memiliki peluang yang sangat bagus ya. Dalam politik itu ya, small politik ya, soft dalam politik ya, tidak menggebu-gebu, apalagi ingin menyerang kubu lawan walaupun beliau ini banyak tidak disukai oleh lawan-lawan politik, tapi saya yakin banyak juga yang bersimpati kepada beliau ya, dengan performan politik beliau itu yang belakangan ini sudah ya dipercaya memimpin. Nah, kemungkinan pertama itu Anies Baswedan mungkin bisa didukung oleh Gerindra apabila Prabowo tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024. Tapi kalau kemungkinan kedua, kalau Prabowo tetap ngotot ingin mencalonkan diri sebagai presiden, maka bisa jadi kemungkinan yang kedua itu Anies Baswedan akan mencari perahu yang lain, atau mungkin dia ya partai lain juga akan bergabung dengan Nasdem. Ya, kemungkinan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kembali lagi berjumpa dengan channel YouTube A3 Anang Anas Azhar. Hari ini kita akan membahas tentang peluang koalisi partai politik ya, khususnya partai politik yang kita bahas pada hari ini adalah ya, Nasional Demokrat mau kemana, Gerindra mau kemana. Saya kira dua partai politik ini apalagi tampil sebagai pemenang dalam pemilu 2019 yang lalu, sama-sama menempati posisi yang ya kita bilang sebagai empat besar. Ya, Gerindra itu masuk pada posisi 3 besar, jumlah kursinya itu ada 78 kursi dengan persentase 12,57%. Sementara Nasdem itu ada 59 kursi dengan persentase 9,05%. Dua partai politik ini bisa kita bahas pada hari ini. Ya, sebenarnya mereka ini mau kemana? Apalagi ya ini sangat berdekatan, tetapi bisa saja berjauhan. Ya biasalah dalam politik itu yang terjadi itu keputusan-keputusan politik itu adalah pada saat last minute ya, last minute. Lantas kepada siapa mereka ingin menceburkan diri dalam mendukung ya capres yang akan datang, calon presiden pada pemilu 2024 yang akan datang? Saya melihat Sobat A3 ini bisa saja jatuh kepada Anies Baswedan. Ya, meski Anies Baswedan ini dalam beberapa survei, lembaga-lembaga survei yang terpopuler di Indonesia, ya, namanya ini masuk dalam 3 besar, ya, ada 4 besar, ada 5 besar. Yang jelas, nama Prabowo Subianto itu masuk pada posisi pertama untuk semua ya lembaga survei. Kadang beliau ini masuk juga yang nomor 2, ya, tapi mayoritas masuk pada posisi teratas, dan ini ya masih dipertimbangkan. Saya kira boleh tidak menjadi presiden asalkan partai politiknya mencalonkan. Apalagi sistem presiden threshold kita itu ya, kalau ada pasangan calon ingin mencalonkan diri sebagai capres pada pemilu 2024 masih memegang peraturan presiden threshold, minimal memperoleh ataupun didukung oleh 20% presiden threshold di parlemen ya di parlemen. Baik Sobat A3 yang berbahagia ya, saya melihat bahwa Anies Baswedan ini memiliki peluang yang sangat bagus ya. Dalam politik itu ya, small politik ya, soft dalam politik ya, tidak menggebu-gebu, apalagi ingin menyerang kubu lawan walaupun beliau ini banyak tidak disukai oleh lawan-lawan politik, tapi saya yakin banyak juga yang bersimpati kepada beliau ya, dengan performan politik beliau itu yang belakangan ini sudah ya dipercaya memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sudah berjalan 3 tahun lebih ini ya, Sobat A3 ya. Kita melihat bagaimana peluangnya, apakah
Gerindra ini dengan Nasdem bisa berkoalisi untuk bisa mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sangat mungkin ya, sangat mungkin. Saya menjawabnya sangat mungkin, dan bisa jadi sangat tidak mungkin, bisa jadi juga gitu. Karena dalam politik ini apapun ya bisa terjadi ya. Sangat mungkinnya itu ketika Prabowo Subianto Legowo menjadi capres di internal Partai Gerindra. Dia melepasnya kepada yang lain aja lah. Apalagi beliau ini kan sudah kepala 7 ya, mendekati kepala 7, atau umurnya 70 tahun hampir, dan pada pemilu 2024 nanti itu ya, sebagai seorang negarawan ya cukuplah dibutuhkan ide-ide pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Nah, kemungkinan pertama itu Anies Baswedan mungkin bisa didukung oleh Gerindra apabila Prabowo tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024. Tapi kalau kemungkinan kedua, kalau Prabowo tetap ngotot ingin mencalonkan diri sebagai presiden, maka bisa jadi kemungkinan yang kedua itu Anies Baswedan akan mencari perahu yang lain, atau mungkin dia ya partai lain juga akan bergabung dengan Nasdem. Ya, kemungkinan yang kedua, maksud saya adalah kemungkinan yang ketiga, ya, Sobat A3, Nasdem itu jauh-jauh hari sudah mengumumkan akan menyapreskan Anies Baswedan. Mari kita tunggu ya sikap keputusan politik yang akan diumumkan oleh Nasdem nanti. Apalagi beberapa bulan yang lalu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah mengumumkan bahwa sangat dimungkinkan Anies Baswedan ini nyapresnya dari Nasional Demokrat. Ini sangat dimungkinkan. Jadi kemungkinan yang ketiga itu bisa terjadi. Nah, kalau ini klop ya bulat antara Gerindra dengan Nasdem berkoalisi, maka jumlahnya 70 sekian dengan 59 itu sudah berjumlah 135 kursi. Dan ini saya kira ini mencukupi sesuai dengan undang-undang pemilu kita dalam persyaratan presiden threshold ya, dari pencalonan dari pencalonan presiden untuk pemilu 2024 yang akan datang. Ini sobat-sobat sekalian ya, analisis politiknya. Tetapi begitupun analisis politik yang saya sampaikan ini bisa saja nanti Nasdem ini akan berkoalisi kepada yang lain. Bisa juga Gerindra akan juga berkoalisi dengan PDI Perjuangan ya, PDIP misalnya akan berkoalisi. Apalagi sekarang ini antara Gerindra dengan PDIP itu lagi mesra-mesranya dalam politik. Ya, duduk dalam pemerintahan ya, tidak berada di luar koalisi pemerintahan, mereka berada di dalam pemerintahan. Menteri-menterinya itu berasal, sebagian besar Menteri Jokowi ini itu berasal dari kader-kader Gerindra. Bahkan Prabowo sendiri itu masuk dalam koalisi pemerintahan dan melibatkan menjadi pemimpin Presiden Jokowi, yaitu dalam pemerintahan, masuk dalam Menteri Pertahanan. Baik, Sobat A3, ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan mudah-mudahan kita bisa menyaksikan bagaimana panggung politik yang dijalankan oleh Anies Baswedan. Saya kira Anies Baswedan ini tidak perlu lagi kemana-mana, dia sudah bisa melakukan pencitraan politiknya itu melalui jabatan beliau saja, gubernur. Silahkanlah bekerja dengan baik, kemudian orang akan melihat, ya konstituen akan melihat, kemudian konstituen ini nanti akan disurvei oleh lembaga survei, dan biasanya survei yang paling tinggi itulah yang akan dicalonkan oleh partai politik untuk dicapreskan menjadi calon presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. Demikian, mungkin bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Terima kasih. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.